terkait dengan apa yang mungkin diinginkan oleh investor ya Pak dalam eksploitasi wilayah penangkapan ikan. Nah sejauh ini seperti apa? Apakah artinya kebijakan ini memang cukup menarik? Ya. Saya rasa investor amat sangat menarik, terutama investor-investor asing ya, karena selama ini kan mereka masih mempertanyakan bagaimana ya regulasinya menangkap ikan di Indonesia. Ya mungkin beberapa saat yang lalu kita dengar misalnya ada kapal-kapal asing yang tangkap. Terus menerus ya Pak, Betul, ini ya, peristiwa ini terus terjadi sebetulnya. Nah, sekarang justru dengan penangkapan ikan terukur ini, seperti yang saya sampaikan di depan, dilegalkan. Jadi ini amat sangat menarik dan sudah ditunggu-tunggu bagi mereka untuk masuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua, menariknya kenapa? Karena jenis ikan di Indonesia ini amat sangat luar biasa dan menjadi primadona di negara-negara yang jauh dari laut misalnya, yang tidak memiliki laut seluas kita, sehingga itu ada menjadi primadona komoditinya. Jadi ini amat sangat menarik. Jadi saya rasa mereka amat sangat menyambut baik atas regulasi yang baru ini. Baik Pak, mungkin boleh dijelaskan Pak sebetulnya ikan-ikan apa nih dari Indonesia yang selalu menarik atau selalu menjadi primadona bagi kapal asing sehingga mereka terus mencuri bahkan begitu ya di kelautan kita. Ya, jadi kalau kita sedikit teknis ya, namanya ikan itu ada ikan pelagis ya, dan ikan demersal. Ikan pelagis itu adalah ikan yang berenang yang di atas gitu ya. Kemudian demersal adalah ikan dasar yang adanya di dasar kayak kerapu dan lain sebagainya, itu adalah ikan-ikan dasar. Sementara ikan pelagis adalah ikan yang berenang di atas, ada pelagis besar dan kecil. Pelagis besar itu misalnya ada tuna, ada tongkol, ada cakalang, layang dan lain sebagainya. Jadi tuna menjadi primadona juga dari tempat kita, karena tuna itu banyak dikonsumsi seluruh dunia dan geografis kita membuat ikan tuna itu memang berpijahnya itu di daerah lautan di Indonesia. Jadi memang secara alam kita sudah punya kekayaan. Kemudian jenis-jenis ikan yang lain yaitu tadi ada tongkol, cakalang dan sebagainya, itu yang banyakkan menjadi primadona untuk diekspor ke negara-negara. Ya. Terkait dengan cuaca ekstrim Pak, begitu yang belakangan ini terjadi, kita sebut saja El Nino. Ini sebetulnya kalau El Nino kan berdampaknya kurang baik ya. Betul. Kalau ke pertanian, berbeda halnya begitu ya dengan mungkin perikanan nih Pak. Malah kalau kita lihat memang El Nino ini mendorong panen raya ikan karena asupan matahari ini tingkatkan ketersediaan plankton. Bapak sendiri melihatnya seperti apa terkait dengan cuaca ekstrim yang belakangan ini terjadi, dan sebetulnya bagaimana Perindo perikanan Indonesia ini memanfaatkan iklim ini? Ya, oke. Jadi memang iklim ini adalah menjadi kita tidak bisa melawan ataupun seperti apa, sehingga berteman akhirnya dengan iklim. Kalau untuk perikanan, El Nino merupakan sebetulnya baik ya, positif bagi kami, karena plankton, karena suhu air semakin meningkat, plankton semakin banyak, sehingga plankton adalah makanan utama dari ikan, sehingga penangkapannya juga akan semakin banyak, sehingga produksi ikannya juga akan semakin baik. Tetapi demikian juga halnya kalau kebalikan, misalnya pada saat sebaliknya kita juga akan dirugikan di sana. Tetapi apapun suasana, apapun situasinya, iklim memang harus menjadi teman kita, dan kita memaksimalkan. Kalau untuk El Nino, saya rasa impact-nya justru sebaiknya akan bagus buat PT Perikanan Indonesia. Baik, untuk di tahun 2023 ini Pak, artinya di awal tahun pasti ada target-target ya Pak bagi PT Perikanan Indonesia ini. Apakah sudah sesuai dengan target? Apakah capaiannya sudah tercapai? Seperti apa Pak? Ya, kami alhamdulillah di tahun 2023 ini sampai bulan Oktober ini, bulan November ini kemarin ada data terakhir, kita sudah mencapai sekitar hampir 85% daripada target kita. Jadi mudah-mudahan di 2 bulan terakhir ini kita bisa kebut lagi sehingga bisa mencapai 100%, bahkan bisa melebihi. Gitu. Baik, untuk di tahun 2024 Pak, target dari PT Perikanan Indonesia terkait juga dengan mungkin kebijakan yang akan segera dijalankan ya, akan seperti apa Pak target-targetnya? Impact-nya akan bagus buat kita, jadi ini akan menaikkan target kita. Jadi target kita untuk 2024 itu kita akan growth paling tidak sekitar 15% dari tahun sebelumnya, paling tidak. Itu angka-angka yang sangat konservatif, karena apa? Kami melihat dengan potensi penangkapan ikan terukur ini bisa dilakukan dengan baik, tentu saja ini akan membuat kita juga bisa menikmati daripada performance daripada dunia kelautan kita. Baik, tadi kan Anda menyampaikan bahwa sebetulnya cuaca ekstrim atau iklim El Nino ini membuat produksi ikan memang meningkat Pak. Serapannya di tanah air cukup baik. Bagaimana dengan ekspor Pak? Nah, ekspor amat sangat luar biasa seperti saya sampaikan tadi.
kita memang pada saat kita memang ditunggu-tunggu untuk mendukung market ekspor ini dengan sebaik-baiknya. Jadi justru pemain-pemain atau buyer-buyer asing dari negara-negara China, Jepang, kemudian Amerika. Demand-nya cukup tinggi ya Pak ya? Demand-nya amat sangat tinggi untuk berikan. Karena kita tahu bahwa ikan itu adalah sumber protein terbaik, ya, sumber protein terbaik saat ini, gitu ya. Di Indonesia, alhamdulillah makan ikan sudah menjadi tren juga lebih baik. Sekarang consumption per kapita sudah naik dari 47 kilo per kapita per tahun menjadi 58 sekarang ini, gitu ya. Jadi ini amat sangat baik. Memang kita masih tertinggal dengan negara tetangga karena mereka makan ikannya jauh lebih tinggi daripada kita. Justru itu market ekspor ini amat sangat luar biasa dan kita bisa manfaatkan dengan baik. Baik, lalu strategi apa lagi Pak yang akan dilakukan atau dijalankan oleh PT Perikanan Indonesia terkait dengan bisa memenuhi juga begitu ya permintaan untuk ekspor Pak dari negara-negara yang tadi Pak Sigit sebutkan? Ya, strateginya sebetulnya simple. Jadi opportunity udah ada di sana. Market internasional, market asing itu memang lebih tight, lebih ketat daripada regulasinya. Misalnya kita harus memenuhi, kita harus siap bahwa traceability daripada ikan itu harus ada. Jadi mereka itu menghendaki kita tahu each and every ikan yang mereka beli itu ditangkapnya di mana, kapan, gitu ya, dan diprosesnya di mana. Jadi rantainya itu kelihatan semua. Itu traceability. Artinya hal-hal itu harus kita penuhi. Sertifikasi udah pasti. Sertifikasi harus dipenuhi, gitu ya. Market-market internasional, terutama market Eropa amat sangat tight, amat sangat ketat untuk sertifikasi. Itu yang harus kita penuhi. Kualitas, QC dan sebagainya ini harus kita lebih siap dari sebelumnya. Baik.